Menggunakan sejumlah alat berat, bus Harapan Jaya yang ditabrak kereta api di Tulung Agung berhasil dievakuasi. Proses evakuasi bus memakan waktu hingga malam hari atau 12 jam karena terdapat sejumlah kendala. Salah satunya posisi bus yang berada di lokasi sempit. Setelah berhasil didorong ke jalan, bus dibawa ke tempat penitipan barang bukti kecelakaan Polres Tulung Agung. Kalau evakuasi tadi mulai dari kejadian jam sekitar 12 jam, 12 jam, ya kan? 12 jam, ini tadi berkat bantuan dari ekskavator, akhirnya bus bisa kita evakuasi. Kendalanya apa sih Pak kesulitannya? Kendalanya yang jelas tempat busnya itu lokasinya sangat sempit sekali, Pak. Jadi untuk manuver bus, untuk memutar busnya itu kan agak susah. Gitu, seperti itu. Minggu pagi, bus Harapan Jaya tertabrak kereta api Rapidoho di perlintasan tak berpalang pintu. Bus mengangkut rombongan wisatawan saat melintas di kawasan Desa Ketanon, Tulung Agung, Jawa Timur. Ada 3 bus yang mengangkut 128 wisatawan. Mulanya, bus pertama yang melaju dari arah barat berhasil melintasi rel kereta. Namun naas, bus kedua tertabrak kereta yang datang dari arah selatan. Menurut warga, saat bus akan melintas, lampu alarm tidak berbunyi. Akibatnya, 5 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara belasan lainnya luka-luka. Yang rencananya akan pergi berwisata ke arah Batu. Sebenarnya ada 3 bis. Yang bis 1 sudah lolos, kemudian bis kedua lewat karena mungkin supirnya kurang konsentrasi sehingga kereta dari arah Malang ke Surabaya menabrak bagian ekor dari bus Harapan Jaya tersebut. Akibat peristiwa ini, bagian depan lokomotif dan bus ringsek. Perjalanan kereta api juga sempat terganggu. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sebanyak 5 jenazah korban tabrakan bus dengan kereta api di Tulung Agung pada Minggu sore berhasil diidentifikasi. Pemeriksaan dilakukan secara gabungan bersama tim Rumah Sakit Bayangkara Tulung Agung dan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari hasil pemeriksaan diketahui, para korban meninggal dunia karena mengalami luka serius pada bagian kepala dan kaki. Saat ini, seluruh jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk proses pemeriksaan jenazah, rata-rata jenazah mengalami luka pada bagian kepala dan bagian kaki. Untuk proses penyerahan kepada keluarga juga sudah diserahkan, disertai dengan penyerahan surat keterangan kematian dan surat formulir penyerahan jenazah kepada keluarga masing-masing almarhum-almarhumah. Sementara itu, 13 korban luka akibat kecelakaan ini masih dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, Jawa Timur. Sementara 1 korban luka lainnya dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, libur panjang dimanfaatkan para wisatawan lokal untuk berkunjung ke tempat wisata. Salah satunya tempat wisata favorit Taman Safari. Antrian panjang mobil terlihat memasuki kawasan Taman Safari. Libur panjang dimanfaatkan para wisatawan lokal untuk berkunjung ke tempat wisata di kawasan Puncak. Salah satunya tempat wisata favorit Taman Safari Cisarua. Lalu lintas menuju kawasan Taman Safari terpantau padat sejak dari simpang Cisarua hingga pintu masuk. Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap demi menekan mobilitas masyarakat karena masih di masa PPKM level 3. Lautan helm bener-bener macet banget.
Pemberlakuan ganjil genap di kawasan Puncak tidak membuat jalur Puncak lancar. Bahkan sore tadi dari video amatir warga yang diunggah Instagram @jakartainfo, jalur Puncak Bogor arah Jakarta macet total. Kendaraan didominasi kendaraan roda 2. Sementara kendaraan pribadi roda 4 hanya bisa diam terjebak di kemacetan. Kemacetan panjang di kawasan Puncak terjadi lebih dari 5 jam. Sistem buka tutup searah tidak mampu mengatasi kemacetan. Laporan selanjutnya disampaikan Lika Apriliani dari Cisarua. Pemirsa, situasi lalu lintas arus balik di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di pintu exit dari Taman Safari terdapat kemacetan yang cukup parah, di mana antrian kemacetan ini sudah ada dari dalam kawasan Taman Safari dan juga kemacetan ini sudah berlangsung lebih dari 5 jam akibat dari jalan utama dari Jalan Raya Puncak Bogor ini menuju ke arah Jakarta tersendat. Meski telah terjadi kemacetan yang cukup parah, pihak dari kepolisian belum memberlakukan sistem one way dan juga dalam pemberlakuan ganjil genap yang sudah diberlakukan sejak Jumat kemarin. Ini nyatanya antusias masyarakat yang ingin menghabiskan long weekend di kawasan Puncak ini masih cukup tinggi dan diperkirakan esok hari masyarakat masih akan memenuhi kawasan Puncak dikarenakan masih dalam situasi atau dalam suasana hari libur nasional. Dari Puncak Bogor, Lika Apriliani, Angga Yosua, Agali Bagas Ainus melaporkan. Sementara arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju kawasan Lembang padat merayap, bahkan terjadi kemacetan panjang. Selain disebabkan banyaknya wisatawan yang berlibur, hal ini juga disebabkan tidak adanya penjagaan aturan ganjil genap di gerbang tol Paster. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju arah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, saat libur akhir pekan yang bertepatan dengan libur Isra Mi'raj. Arus lalu lintas terpantau padat merayap, mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga kawasan jalur utama Bandung-Lembang. Kepadatan arus lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi asal Jabodetabek yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Terlebih pada Minggu pagi, tidak ada petugas yang melakukan penjagaan di pos aturan ganjil genap tol Pastur. Peningkatan volume kendaraan sendiri telah terjadi sejak Minggu pagi. Yang mengarah Lembang, dari Bandung mengarah Lembang cukup meriah namun lancar. Sementara yang dari Warga Gunung Kidul rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Ainus melamakan kembali, tetaplah bersama kami.